pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Oke, Bu Risma, apa kabar hari ini? Sepertinya lagi memikirkan sesuatu. Alhamdulillah baik Buna. Ya nih, saya tuh lagi mikirin murid-murid saya di kelas teknik. Jadi mereka itu kesulitan sekali belajar bahasa Sunda. Terus saya kan sudah pakai berbagai cara gitu ya, tapi masih aja ada yang suka ngeluh nggak paham gitu sama bahasanya. Padahal waktu saya tanya mereka apakah mereka orang Sunda, mereka mengiyakan gitu. Cuma karena mereka terbiasa pakai bahasa Sunda yang kasar, jadi waktu pakai bahasa pengantar bahasa Sunda yang halus tuh mereka nggak paham gitu loh Bu. Gitu. Iya sih ngerti kekhawatiran Ibu. Tapi saya juga emang suka kadang keceplosan gitu ya Bu kalau ngobrol sama anak pakai bahasa Sunda. Ya. Ketika agak tensinya agak naik gitu, saya juga kadang suka ke anak teh gimana gitu. Coba bisa nggak Bu Risma bahas lebih lanjut kesulitan soal anak-anak di kelas teknik itu yang Ibu Risma sampaikan ke saya, yang berpikir, yang membuat Ibu berpikir bahwa anak-anak kelas yang teknik ini tuh kesulitan dengan bahasa Sunda. Coba bisa nggak? Ya, jadi gini sih ya Bu yang saya rasakan ya Bu ya. Jadi pertama waktu Ya, dikasih pertanyaan mereka tuh bingung ngomongnya gimana. Terus kedua mm-mm. sering salah memaknai kata dalam kalimat gitu. Jadi kalimatnya itu nanya apa, mereka itu mengartikannya apa gitu. Oh iya. Terus mereka juga sih kurang percaya diri gitu ya saat diajak berbicara dalam bahasa Mm-mm. Sunda dengan alasannya itu takut salah, takut kasar gitu. Terus ada juga sih Oh yang iya. merasa ih ngomong bahasa Sunda itu nggak gaul gitu. Jadi mereka itu berpikiran kayak gitu Oh, Bu. mm-mm. Iya. Oke. Ibu tahu permasalahannya nih ya. Sekarang kita cari tahu nih Bu, yang ingin Ibu capai untuk anak-anak ini itu gimana Bu? Kalau saya sih maunya gitu ya Bu, maunya anak-anak ini Ya, bisa memahami dan berbicara bahasa Sunda itu dengan baik. Terus saya juga ya. ingin meningkatkan rasa percaya diri mereka saat berbahasa Sunda. Jadi mereka lebih percaya diri aja gitu, jangan sampai merasa malu dengan bahasa ibunya sendiri gitu. Oh iya. Nah, kalau gitu apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak-anak mencapai hal tersebut nih Bu? Hmm, apa ya? Mungkin Mungkin saya bisa menggunakan bahasa pengantar dengan menggunakan bahasa campuran, Bu. Kayaknya seperti bahasa Indonesia. Jadi mungkin sebagian Oh, ditranslate. dicampur gitu ya Bu? Ya. Terus membuatkan materi pembelajaran gitu yang lebih menarik menurut mereka. Kan mereka itu lebih senang langsung praktek gitu ya, Bu ya. Kemudian bisa aja menggunakan media yang lebih variatif dan memberikan lebih banyak Iya. ruang atau kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih berbicara. Nah, selain itu juga sih, menurut saya mungkin saya bisa mengajak anak-anak untuk membuat kelompok dengan teman-teman yang memang sudah Oh iya. mahir berbahasa Sunda gitu. Jadi dengan begitu anak-anak yang belum bisa dapat belajar sambil bermain. Jadi anak yang sudah kompeten dalam bahasa Sunda itu mampu menjadi tutor sebaya gitu untuk temannya yang lain. Mungkin itu sih Bu. Oh gitu. Ide bagus sih Bu. Selain gitu, selain itu kira-kira apa lagi Bu? Selain itu kayaknya sih penting juga untuk memberikan umpan balik ya Bu ya yang positif kepada anak-anak. Jadi setiap kali mereka berhasil melakukan sesuatu, kita kasih umpan balik. Jadi hal ini mungkin akan meningkatkan motivasi belajar mereka seperti itu. Oh iya. Iya sih Bu, rencana Ibu itu bagus Bu. Kalau begitu, eh apa yang kan nih Bang, apa sih untuk memastikan rencana ini berjalan baik gitu Bu? Kira-kira Ibu mulainya kapan nih?
bisa nggak di apa sih, ada gambarannya nggak Bu? Hmm, saya sih ada, mungkin saya akan membuat dulu jadwal belajar khusus ya untuk anak-anak dan memantau perkembangannya secara berkala gitu. Terus saya juga mungkin akan melibatkan orang tua juga agar bisa membantu di rumah gitu biar anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Karena rata-rata kan orang tuanya bisa bahasa Sunda tapi ke anaknya enggak. Nah, kayaknya sih mulai minggu depan deh Bu, saya melaksanakan aksi itu karena minggu ini kebetulan anak-anak Oh lagi iya ada betul Bu. kegiatan di luar sih. Sangat bagus Ibu idenya, Bu Risma. Aku sih berpendapat ya, rencana Ibu yakin deh dengan usaha Ibu, Mm-mm. Ibu bisa lakukan dengan baik gitu ya. Terus anak-anak di kelas dengan teknik yang eh, meng- akan Ibu sampaikan gitu ya, yang akan Ibu eksekusi nih, yang akan Ibu laksanakan, menurut aku akan ada kemajuan signifikan sih dengan teknik ini. Nah, dari obrolan sama Ibu ya, apa nih yang Ibu Risma dapatkan nih? Yang saya dapatkan itu apa ya? Gini, awalnya itu kan saya bingung ya Bu ya, tadi itu harus gimana gitu ya, Mm-mm. di kelas teknik yang Iya. masya Allah gitu ya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah saya udah tahu nih apa yang harus saya lakukan di kelas tersebut gitu. Halo Bu Risma, Ya, ya Bu. Bu ada suaranya nggak? Ada Bu, ada. Halo Bu. Halo Bu. Ya, ada Bu. Oh iya, iya. Alhamdulillah sih barusan yang terakhir, percakapan yang terakhir, yang menurut Ibu, yang hal yang didapatkan dari obrolan kita nih ya sama Risna, Mhm. Ibu masih bingung, tapi sekarang udah tahu apa yang mau dilakukan. Ya, ya gitu Barusan Bu. sinyalnya sedikit tublek. Ya Nah, Bu. kalau begitu Bu, minggu depan saya mau dengar deh cerita Ibu belajar dengan seperti apa nih ya dengan teknik yang udah Ibu sampaikan. Oke, Bu Risma makasih ya. Nanti minggu depan kita cerita pembelajaran bahasa Sunda di kelas Ibu, di kelas teknik. Ya. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, udah sempat ngobrol nih. Jadi terinspirasi. Makasih Bu. Sama-sama. Maaf ya, sinyalnya sedikit tupluk di percakapan terakhir. Iya, Terima kasih Bu Risma. iya sama-sama Bu. Halo Bu Risna. Hai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam Bu Risma. Ya, apa kabar Bu Nak? Semalam katanya mau ada yang mau diobrolin ya. Apa nih yang mau Buna obrolin sekarang? Eh, iya, apa ya? Sebenarnya sih mau cerita soal kegiatan ini teh ekstrakurikuler. Kebetulan kan saya tuh tahun ini ditunjuk lagi sebagai pembina ekstrakurikuler di pembinaan literasi, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu ditunjuk kembali sebagai pembina literasi. Terus punya kendala apa nih, Bu, Iya. sama tugas pembina literasi ini? Eh, ya, iya gini, Bu. Sekarang tuh masalahnya siswa kelas 7 ya belum terakomodir Mm-mm, menjadi anggota gerakan literasi sekolah. mm-mm, Sedangkan apa waktunya kan dalam waktu dekat ini gitu ya ada kegiatan bulan bahasa nih di bulan Oktober. Seperti biasa akan ada lomba-lomba gitu. mm-mm, iya. Saya sedikit bingungnya tuh untuk perekrutan anggota gerakan literasi kelas 7 ini, terus anak-anak kelas 8 dan anak-anak kelas 9, mereka itu nggak percaya diri nih buat menulis karya sastra atau membuat apa ya, membuat bentuk
gerakan literasi yang sudah berjalan untuk didemokan atau untuk ditunjukkan ke anak-anak kelas 7, anak-anak kelas 8, kelas 9 itu nggak pede, Bu. Oke, jadi masalahnya kelas 7 belum terakomodir ya weh jadi anggota GLS. Sedangkan salah satu daya tarik agar mereka ikut GLS itu adanya pameran atau karya yang ditunjukkan gitu ya Bu dari kelas 8 dan 9. Tapi mereka sekarang Betul, Bu. nggak pede gitu ya Bu ya yang kelas 8 9. Belum. Hmm, Iya, oke Bu. saya tuh pengennya ya kelas 7 itu ikut gerakan literasi, terus menumbuhkan rasa pede mereka gitu, Bu. Jadi di obrolan sekarang itu Bu Na pengen kelas 7 itu ikutan GLS gitu ya. Jadi mau menemukan rasa Mm-mm. pede juga di kelas 8 9 gitu. Oke, Mm-mm. kalau Untuk gitu menumbuhkan potensi mereka gitu ya, Bu, untuk menumbuhkan oke. potensi anak-anak kelas 7 gitu. Siap-siap. Coba kalau berdasarkan pengalaman Bu Na nih di tahun sebelumnya, coba bagaimana pola perekrutan anggota baru GLS. Terus biasanya gitu ya, biasanya apa yang membuat anak-anak kelas 8 dan 9 itu punya rasa pede gitu dalam berkarya. Nah, itu tahun kemarin ya, kalau tahun Iya. sebelumnya gitu, Mm-mm. aku kan membuat kegiatan menarik seperti kerjasama dengan perpustakaan keliling Kabupaten Bandung Mm-mm. Barat gitu ya, di Iya. Searpus. Terusan adanya ridaton, terus gelar karya, bukan gelar karya, pameran, Oh pameran ya, karya-karya iya. anak-anak. Mm-mm. Nah, terus nah, terus anak-anak kelas 7 itu diikut sertakan di kegiatan tantangan membaca Bandung Barat. Itu namanya Mm-mm. TMBB ya, Mm, tantangan membaca iya. Kabupaten Bandung. Seperti itu biasanya Bu Mm. perekrutannya tuh. Oke, menarik sih Bu ya. Untuk perekrutan anggota baru berarti Buna membuat gebrakan atau program kerjasama juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik ya Bu ya. Kalau Mm-mm. numbuhin rasa Iya. percaya diri di kelas 8 9 itu biasanya Ibu gimana nih biar rasa pede mereka itu tumbuh? Nah, kalau numbuhin rasa pede mereka, Mm-mm. biasanya tuh saya mengapresiasi karya mereka ya. Terusan kayak ngepost di sosial media GLS gitu ya. Oh iya, Mm-mm. ini tulisannya salah satu misalnya anggota GLS kayak sih, terus tulisannya di post di sosial media. Terusan eh apa ya, kalau dipajang di mading gitu ya, diliatin ke adik-adik kelasnya, ini loh kakak kelasnya membuat karya tulis, supaya dia termotivasi gitu Bu, Mm-mm. dan meyakinkan eh, diri mereka, nah ya diri anak GLS itu, bahwa mereka itu punya potensi dan mampu untuk berkarya gitu loh Bu. Wah, keren loh Bu ya. Padahal itu udah bagus banget. Kalau kita pakai skala satu Mm-mm. sampai 10 nih, keberhasilan program Bu Na di tahun kemarin kira-kira ada di angka berapa? Kalau untuk level ya skala gitu, menurut saya gitu, menurut Buna jadi serasa gimana gitu. Nggak apa-apa Bu. Kalau menurut saya ada di angka Ya, 8, Bu Risma. angka Kenapa? 8. Karena sudah menunjukkan suatu keberhasilan, eh, suatu keberhasilan sih. Jadi udah cukup lah di angka 8 gitu. Tinggal meningkatkan lagi karya-karyanya, mungkin bisa di 8,5 untuk tahun ini. Walaupun nggak bisa dapat nilai sempurna di 10 kan nggak bisa ya Bu. Tapi saya optimis bisa meningkatkan gitu Bu. Oke, menurut Buna itu udah menunjukkan keberhasilan ya Bu ya. Udah menunjukkan program Mm-mm. Buna itu berhasil di tahun kemarin. Cuma mau ditingkatkan ke 8,5 gitu ya. Nah, eh menurut Iya. Buna itu untuk mewujudkan itu gimana nih Buna? Udah sih Bu, kayaknya ya tinggal tambahin promosi Mm-mm. kayak gitu-gitu ya, buat poster atau pamflet yang disebar ke anak-anak kelas 7, mungkin anak-anak kelas 8, terus
pasang quotes, kata-kata mutiara, kata-kata positif di sekitar lingkungan sekolah, kayak lingkungan sekolah kayak akan teks gitu ya Bu, paling gitu. Tapi si teksnya itu yang positif, yang menarik untuk dibaca Oh, iya, bagus banget loh gitu. Buna. Anak kelas yang belum terlibat di gerakan literasi gitu ya Bu. Iya. Nah, coba kira-kira Buna mau mulai kapan nih program itu disosialisasikan? Mengingat tadi kan pelaksanaan acara bulan bahasa itu udah di waktu yang dekat ini gitu ya, udah mau Oktober ini. Sepertinya sih mulai minggu depan Bu, karena kan minggu depan dia udah mulai masuk ke akhir Oktober, awal September. September masuk ke awal Oktober gitu ya, dan mulai mengajukan permohonan untuk kerjasama ke Pusling juga. Nah kebetulan minggu kedua di bulan Oktobernya kan memang ada acara gitu ya, Puslingnya untuk datang, perpustakaan kelilingnya untuk datang ke sekolah, seperti itu sih Bu Risma. Oke, oke kalau begitu. Jadi kalau disimpulkan nih dari obrolan ini, Buna dapat apa nih dari obrolan kita ya sekarang? Ya jadi saya dapat ide baru akhirnya ngobrol sama Bu Risma, jadi dapat ide baru melengkapi program lama saya gitu ya, melengkapi program lama saya. Kemudian yang awalnya saya bingung nih perekrutan gimana, terusan sedangkan acara udah map gitu ya. Nih udah tahu langkah yang harus diambil seperti apa, terusan sepertinya harus punya gebrakan gitu, dan itu udah ada ide sih Bu untuk langkah selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan si programnya lancar loh Buna ya. Soalnya tadi udah bagus banget program-programnya. Makasih loh Buna udah eh, apa ngobrol walaupun kita obrolannya singkat gitu ya. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi Buna Iya, progres makasih programnya. juga. Ya, nanti kita ya Bu kaitan dengan pengalaman pembelajaran, pengalaman kita mengajar gitu ya dengan anak-anak. Kasih udah mau mendengarkan dan udah mau membukakan mindset aku kaitan dengan apa ya, hal yang sedang dihadapi gitu. Terima kasih Bu Risma. Ya, sama-sama Buna. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin makan isinya aku kaitan tata bahasa, karena sekarang udah semalaman dipikir bahasanya dengan baik, ya alhamdulillah udah ini ya, ada tata bahasa, tata pertanyaan yang eh, signifikan, yang relate gitu ya Bu dengan pengalaman pengajaran kita di sekolah. Ya. Terus kita jadi lebih lebih mengalir gitu ya Bu ya. Iya, benar. Iya gitu. Nanti tinggal ini kita merefleksikan ini aja gitu ya. Mm-mm.